Jemaat Petra. Pagi hari ini, seperti biasanya sebelum kita mau memulai hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita tidak bisa menjalani hari ini tanpa Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur di hadapan-Nya. Kita mau rasakan kasih-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Tinggikan di atas segalanya. Glory, glory. Siana lara masyaka lara masiki. Siana lara masyaka. Kami muliakan Kau Tuhan, aku Kau. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh mulia. Kasih-Mu besar atas kami, Kau bertolak atas kami, Kau Raja Tuhan. Siapa nara masih, Kiana lara masanda lara masih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh mulia, sungguh besar Kau tempat perlindungan kami. Kaulah sumber pengharapan kami. Kami mengucapkan syukur hanya bagi-Mu. Besar dan ajaib kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus,
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh, kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari layaknya ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, kami mau berterima kasih sebab Kau baik. Haleluya, Kau Allah yang mulia. Segala pujian bagimu, kemuliaan bagimu. Kau raja di atas segala raja.
Ini hati kami Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Bapa. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya Bapa. Terpujilah Engkau di atas segala pujian yang ada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami mau menyiapkan hati kami Bapa, sehingga hati kami menjadi ladang yang siap untuk disirami oleh firman-Mu Bapa. Kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya firman itu merema di hati kami, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut bibirnya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan renungan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi saudara kasih di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan renungan singkat tentang satu tema, yaitu pintu gerbang Allah. Nah saudara, suatu kali ada suatu tempat taman yang sangat indah sekali. Dan di dalam taman itu ada pancuran air dan juga taman tempat bermain, dan ada kolam renang, ada kolam bermain anak, ada berbagai wahana permainan di tempat itu. Ya, tempat itu intinya sungguh sangat indah sekali. Tetapi di dalam pintu gerbang sebelum masuk di dalam tempat itu ditulis bahwa setiap orang yang masuk harus membawa tiket. Kemudian kita lihat ada banyak antrian ada di depan pintu gerbang itu. Dan begitu banyak orang berjubel di sana sedang menantikan untuk masuk ke dalam pintu gerbang itu. Saudara, tiket ini diberikan secara gratis dan diberikan dengan tidak terbatas. Kemudian mulailah yang antrian di pertama menuju kepada penjaga tiket, dia menunjukkan tiket dan kemudian dia bisa masuk. Dan ketika dia masuk, kemudian dia menikmati semua suasana yang ada di dalam taman itu. Nah, kemudian masuklah antrian yang kedua. Antrian yang kedua rupanya tidak membawa tiket, dia tidak mau mengambil tiket. Dan ketika dia bertemu penjaga pintu berkata, tidak bisa masuk. Dia menjadi marah, jengkel, dan kecewa. Nah, saudara, demikianlah dalam kehidupan manusia sering menghadapi hal yang serupa. Kita menginginkan sesuatu hal yang indah, yang menarik, yang menyenangkan, tetapi kita tidak mau berusaha supaya hal itu bisa tercapai, sehingga yang muncul adalah marah, kecewa, dan rasa jengkel yang ada dalam hati setiap orang. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Mazmur 100 ayat yang keempat. Nah, saudara, dalam firman Tuhan Mazmur 100 ayat 4 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Nah saudara, menarik sekali bahwa masuk dalam pintu gerbang Allah, kemudian menikmati hadirat Allah. Dan untuk masuk ke sana kita nyanyikan syukur atau rasa syukur itu yang menjadi tiket masuk untuk kita masuk dalam pintu gerbangnya Allah. Nah saudara, kata syukur itu berasal dari kata bahasa Ibrani yaitu toda. Toda artinya thanksgiving atau ucapan terima kasih. Tetapi yang dimaksud di sini dalam toda ini bukan hanya ucapan terima kasih saja melalui kata-kata, tetapi ada sikap hati yang menunjukkan rasa terima kasih itu kepada siapa yang kita ucapkan terima kasih. Dalam hal ini kepada Tuhan. Nah saudara, sudahkah ketika kita dalam keseharian menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita sebagai bentuk ucapan syukur kita? Atau sudahkah kita ketika menyanyi dan memuji dan menyembah Tuhan, itu keluar dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, keluar dari dalam hati kita, bukan karena kita ikut-ikutan dengan orang lain. Atau ketika kita menyanyi memuji Tuhan, kemudian kita mengangkat tangan kita tanpa disuruh, tapi karena ada rasa cinta kita kepada Tuhan dan merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, maka otomatis kita memuji, menyembah Tuhan karena rasa syukur yang sedemikian besar dalam hati kita. Nah saudara, todah atau ucapan syukur ini seringkali kita salah artikan hanya sekedar kata-kata, tapi harus diikuti dengan satu tindakan. Itu sebabnya ketika kita dalam keseharian, mungkin kita masih sering menggerutu, kita sering bersungut-sungut, kita kecewa, kalau apa yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita kadang marah dengan orang yang ada di sekeliling kita, mungkin dengan keluarga kita atau teman-teman kita, atau rekan-rekan di dalam pelayanan, atau siapapun juga yang terkena dampaknya. Nah, saudara, kalau hal ini terjadi, itu belum termasuk dalam ucapan syukur atau toda yang dimaksud tadi. Toda tadi adalah ucapan syukur yang sesungguhnya. Misalnya kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, tetapi dalam kondisi itu kita bisa mengucap syukur. Atau kita, apa yang kita alami dalam keseharian kita, itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita masih bisa mengucap syukur. Ataupun ketika kita berdoa, doa kita belum dijawab Tuhan, ataupun doa kita belum digenapi oleh Tuhan sendiri, atau doa kita ketika kita naikkan jawaban doa yang diberikan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, tetapi kita bisa tetap mengucap syukur. Nah itulah yang dimaksud dengan ucapan syukur, karena ucapan syukur itu dilihat dari kacamata iman, bukan kacamata keadaan yang ada saat ini. Nah saudara, ucapan syukur yang sesungguhnya bisa kita alami ketika kita dalam kondisi sakit, bahkan keadaan makin memburuk, tapi kita bisa tetap mengucap syukur kepada Allah. Bahkan kita bisa mendoakan orang lain yang sakit pula, dan kita menunjukkan ucapan syukur yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ketika dalam kondisi keluarga kita tidak baik-baik saja, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Walaupun keadaan keluarga kita tidak baik-baik saja, tapi kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan, itulah todah yang dicari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, itu yang dimaksud dengan keadaan yang kita alami adalah ketika kita mengalami semuanya ini, kita tetap bisa mengucap syukur. Walaupun tentu saja dalam keseharian akan menjadi berat ketika kita harus mengucap syukur. Tapi saudara harus meyakini ketika kita melihat, kita mengucap syukur, itu adalah satu tiket masuk menuju satu yang namanya pintu gerbang Allah. Dan pintu gerbang Allah yang diartikan di sini adalah hadirat Allah, di mana kita menikmati hadirat Tuhan, dan di sana ada kasih Allah, di sana ada sukacita, di sana ada damai sejahtera Allah. Kalau kita mengerti manfaatnya, pasti kita mau melakukannya. Nah saudara, apa yang dihadapi dalam hidup kita, bahwa Tuhan sendiri tidak pernah menutup pintu gerbangnya. Tetapi justru kita sendiri yang kadang menutup akses pintu masuk menuju hadirat Allah. Doa ketika kita naikkan tanpa ucapan syukur kepada Tuhan, maka itu hanya sekedar doa yang menjadi sarana untuk curhat kepada Tuhan, atau sarana untuk komplain kepada Tuhan atas apa yang kita alami, atau doa hanya sekedar tanpa ucapan syukur, itu menjadi doa yang hanya sekedar kita minta kepada Tuhan, tetapi tidak ada hubungan yang mendalam, tidak ada hubungan yang berarti dengan Tuhan. Doa tanpa ucapan syukur juga bisa menjadi suatu kegiatan yang formalitas, hanya ritual keagamaan, tanpa suatu hubungan yang berarti yang kuat,
antara kita dengan Tuhan. Saudara, ketika dalam kehidupan kita sering fokus kepada kekecewaan yang sedang kita alami, maka kita tidak bisa mengalami hadirat Allah, sehingga pintu gerbang Allah seolah-olah tertutup yang ada di depan kita. Dan tanpa ucapan syukur, maka kita kadang tidak bisa mengimani kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di masa lalu dalam hidup kita, dan kita yakini di masa yang akan datang pun kebaikan Allah tetap ada dalam hidup kita. Maka dari itu, saudara, kalau kita melihat dari perikop ayat ini, maka kita meyakini, mari kita responi undangan yang Tuhan berikan kepada kita untuk masuk dalam hadirat Allah dengan ucapan syukur. Ketika kita mulai membuka hati kita, pagi hari kita senantiasa mengucap syukur dulu, kemudian kita masuk dalam hadirat Allah, maka yakinlah Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya, Tuhan sudah menyediakan kasih setia-Nya, Tuhan juga menyediakan damai sejahtera-Nya bagi kita semua yang mau datang kepada Allah dengan ucapan syukur. Pagi ini kita mulai dengan ucapan syukur, datang masuk dalam hadirat Allah, kemudian Dia akan mencurahkan berkat-Nya dan kemuliaan Allah disediakan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan bagian refnya saja lagu ini dengan segenap hati dari lubuk kita yang paling dalam. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku. Sekali lagi, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, pagi ini kami mau datang kepada Engkau dengan ucapan syukur. Ampuni kami kalau kami sempat sebelumnya mengeluh atau menggerutu dengan kondisi kami yang ada. Tapi pagi ini ucapan syukur kami naikkan karena kami tahu dalam hadirat-Mu tersedia damai sejahtera, sukacita, berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami mau masuki pintu gerbang Allah dalam hadirat Allah. Kami tahu, kami yakin Tuhan yang sudah menyediakan bagi kami semua. Kalau kami yakin itu semua, maka kami berikan semuanya hanya bagi Engkau. Ucapan syukur, thanksgiving hanya bagi Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami berikan yang terbaik bagi Engkau. Kami yakini perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ada di dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kepada Engkau. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.